berkat orang-orang yang sayang sama Dede, sama Kak Bilar, yang sudah mensupport Dede sama Kak Bilar. Ya mudah-mudahan Dede bisa menjaga hati, maksudnya karena kan ini menjadi tanggung jawab yang besar ya buat Dede. Insya Allah kalau memang Dede sih bersyukur, mudah-mudahan kalau Dede dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang bisa mengingatkan Dede ketika Dede lupa, itu sih ya tetap disyukuri aja ya, karena kan itu kan sebuah anugerah juga kan, maksudnya dari Allah untuk Dede, banyak orang yang sayang karena syuting Kak Bilarnya. Makanya Dede aja maksudnya kayak kakak yang menang, tapi ya alhamdulillah ikut seneng lah, ikut bahagia, dan para seniornya juga ikut rame gitu. Dede aja gak ngerti ya apa, tapi yang pasti ya mudah-mudahan supportnya mereka ya insya Allah berbuah yang positif, dan mudah-mudahan mereka juga kalau memang mensupport kita dengan baik. Tungguin aja, pokoknya doain aja yang terbaik, insya Allah ke depannya mudah-mudahan kita bisa berkarya. Iya, alhamdulillah sih, alhamdulillah kayak misalkan mungkin yang tadinya saya nggak nge-host gitu, saya dikasih kesempatan buat nge-host bareng Lesti gitu. Dan ya bisa dibilang iya, kita saling ibaratnya saling dompleng lah gitu. Dan saya sendiri dan keberkahan itu sebenarnya nih Tuhan ngasih keberkahan buat saya, tapi orang-orang kan juga ikut menumpang misalnya orang-orang sekitar saya, dan saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Kakak, siapa yang mau nikah? Dede. Hah? Dede. Tahun depan itu 2021 ya? Ya kalau nggak tahun depannya lagi, kalau nggak tahun depannya lagi. Oke, kalau nggak Sabtu Minggu. Ya karena apa ya, udah susah kaya sih, udah kayak kasihan aja sama Iki. Enggak, karena Ido ngeliat pengalaman Iki tuh ya jadi sedih aja. Ya karena bukan karena dibully apa ya, karena udahlah kalau dibully mah kita nggak ambil pusing lah untuk masalah itu. Aku Ido mah cuma kasihan aja sama Ikinya aja gitu, karena apapun yang dialami Iki Ido juga ngerasain gitu. Ya makanya udah sesak banget, udahlah nangis aja lah gitu. Ya sudah, rumah tangga kan memang sudah ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Tidak semuanya juga untuk diomongin ke publik. Biarkanlah Iki dikasih waktu untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi apa yang dirasakan Iki, Ido juga ngerasain, makanya sedih juga sih. Ya kalau saya jelas membantah, karena emang di hari kejadian itu semua ya yang dikatakan oleh Diani banyak yang tidak sesuai. Di hari itu saya sedang kebetulan mau jenguk bapak saya. Ketika lagi saya mau jenguk, Diani sama Hugo datang. Nggak lama kemudian ibu saya datang. Nah, saya mendengarkan lah di situ. Ya mungkin kan mau ngasih nasihat baik ya sebelum berpisah gitu ya. Dari situ respon dari Dianinya juga kebanyakan lebih ngelawan sih ya, lebih membantah gitu, kayak tidak terima. Sehingga mungkin ibu saya juga udah capek ya ngadepinnya. Nggak, mama cuma mau nyampein itu aja satu, tapi terus dia langsung ini. Betul. Jadi maksud tante saya nggak benar gitu, sampai gitu. Iya, sampai mungkin Jadi, bawa-bawa mau jual ginjal di mana kayak seperti itu. Menurut saya sih tidak wajar, tidak pantas ya. Ketika ibu saya turun, tiba-tiba kebetulan emang ada gelas jar gitu di meja saya ya. bukan vas bunga ya? Bukan vas bunga. Ruang tamu ya, meja ruang tamu. Iya, ruang tamu. saya nggak punya vas bunga, mungkin ada di ruang meja makan vas bunga. Itu dipukul sehingga dipukul sehingga juga kena kakinya si Hugo juga. Dek, saya hitung ya sampai 3. Kalau kamu nggak turun, terpaksa kita harus mengangkat gitu. Saya hitung 1, 2, 3, tapi kayak masih menantang dengan dagunya naik ke atas 3 cm gitu ya. Kalau gua nggak mau pergi, lu mau apa? Iya gitu, kayak nantang gitu. Kalau saya nggak mau pergi mau apa? Saya bilang, wah ini agak ya terganggu ya kayaknya ini orang. Udah gitu udah saya angkat. Kebetulan saya ngangkat itu di paha. Saya angkat di paha pelan-pelan. Tapi ketika saya angkat kena benturan dari sikut. Saya ke sikut, kena sini, terlepas lah.
Nah kebetulan tuh deket tangga banget, jadi dia kayak Kesungkur sendiri. mau kepleset ke tangga. Tapi bukan jatuh ngegelinding seperti yang dia Enggak. bilang ya, enggak. Nggak ada. Terus udah gitu dia balik ke saya karena saya refleks masih kesakitan, kedorong sama saya. Dia teriak-teriak depan pintu. Itu mobil lo gue hancurin, Ya udah terserah. Kalau mau dihancurin kan di asuransi, dia bilang. Bisa dinilai sendiri ya, itu mobilnya Toyota Vios yang pecah kacanya, mungkin nanti bisa lihat sendiri, bisa cek sendiri berapa, kita belum ngecek berapa total kerugian kita. Baret dari sini nih, mungkin dilempar ya. Dari sini. Dilempar apa? Diduga pakai apa tuh? Saya sendiri nggak lihat ya mas, jadi yang lihat security mungkin nanti bisa ditanya security. Retak semuanya. Kan lempar gitu. Oke. Kaca. Langsung ke kaca juga. Iya. Ada body yang dilempar juga nggak? Body nggak ada yang dilempar bulan. Bodinya lecet-lecet ya, ini ada putih-putih, bekas, sebelah sana juga putih-putih, kalau lihat bekas kursi ya. Soal pengerusakan mobil, di situ ada video terakhir dia, mobil yang dinampak di video itu masih benar-benar bagus gitu. Gak mungkin ya waktu dalam kejadian perkara di TKP mobil dalam keadaan bagus, itu yang dilihat di video ya. Ada video itu bagus, tiba-tiba dia dirusak. Berarti pelakunya siapa nih? Kan bisa kita menilai. Pagi tadi saya baru saja membuat laporan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh Deani Panda. Diduga dilakukan ya. Itu nggak benar sama sekali sih kalau untuk itu, karena aku kan masih ada keturunan Jawa ya. Jawa itu kan pasti manut lah kalau bahasa Jawanya begitu. Jadi pasti aku dengar, apalagi aku di rumah orang, nggak mungkin kalau orang yang punya rumah tiba-tiba kasih tahu aku apa sih, nggak mungkin. Sistem hukum kita sudah jelas di Republik ini, gitu. Bukan kita melalui media untuk menyelesaikan masalah atau mengungkap ya mau dia benar yang dibilangnya, mau dia salah yang dibilangnya, ya datang dulu ke kepolisian, kita selesaikan secara hukum gitu. Harapannya adalah keadilan bisa ditegakkan itu aja sih. Biasa aja pertanyaan, jadi sama kayak sebelumnya sih, pertanyaannya masih sama seputar itu dan ya sama kronologinya gitu aja sih tadi tuh, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau dibilang takut ya enggak, karena aku selalu kooperatif, aku nggak kemana-mana, jadi kapanpun aku dipanggil sebagai apapun ya aku akan datang sebagai warga negara yang baik gitu. Aku nggak melarikan diri, aku nggak kemana-mana. Dan saya punya kuasa hukum yang alhamdulillah cukup kooperatif juga. Lia begini, Lia begitu. Bukan pengacara kaleng-kaleng. Bukan pengacara kaleng-kaleng. Jadi maksudnya ya Lia percayalah sama Bang Leo dan dukungan teman-teman FBI. Jadi alhamdulillah sampai detik ini ya baik-baik saja. Untuk kesiapan, insya Allah aku siap karena aku sih merasa aku nggak bersalah gitu ya. Jadi dan aku berharap juga ini hukum ini berjalan sesuai dengan prosedurnya gitu ya, sesuai dengan apa ya, kayak ya harus berjalan seperti ini ya kita jalanin. Tadi pemeriksaan pertanyaan ada 17 pertanyaan. Ya, hari ini apa yang disangkakan orang, banyak orang di luar bilang Lia tersangka bakal ditahan. Tapi ternyatanya, alhamdulillah puji Tuhan, pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar. Lia masih bisa pulang ke rumah dengan sehat. Kurang lebih seperti itu. Siapa? Sebut nama lo ya. Ada mungkin dari keluarga sana mungkin ikut marah juga kayak sehari ini gitu. Enggak tahu kemana Pak Haji ini. Maksudnya aku tuh nggak ada konfirmasi dari siapapun. Ini Pak Hajinya siapa? Yang kedua, Inces ini siapa? Tentunya klien kita sudah jawab, Pak Haji itu banyak di Indonesia dan di dunia. Yang kedua, Inces. Inces ini beberapa artis juga banyak gelarnya Inces juga, cuma satu yang terkenal. Dan seperti itu. Jadi ini perlu kosakata ini memang harus tuntas. Jadi ini tadi sudah kita sampaikan apa yang menjadi dasar-dasar hukumnya sebagai tersangka seperti itu. Jadi kalau mengenai Pak Haji yang mana kita juga bingung. Terlapor itu sedang dalam tahap pemanggilan ya. Ya kemarin kan saya kesini dengan tim kuasa hukum, dengan tim Bang Hotman Paris. Itu pun laporannya masih ternyata kasusnya berjalan terus. Terlapor juga sudah dipanggil tapi mangkir, dan ini untuk panggilan kedua. Nah, kita harus tunggu keterangan bapak-bapak kepolisian. Apakah ini termasuk jaringan atau termasuk konspirasi itu yang saya pernah sebutkan. Kita belum bisa bicara kalau yang terlapor ini
Tapi kita tunggu bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian ya. Kan ya nggak apa-apa kalau memang, karena kan begini, kayak kita berstatement, kita memberikan jawaban, ternyata jawaban itu orang yang nggak terima. Lu harus minta maaf sama gue minta maaf. Karena sehari-hari pun sama Mak Eka, sama semua orang, aku minta tolong pun kayak, Mak minta tolong dong, maaf ya Mak, tolong ini dong, selalu gitu. Jadi kalau apalagi ini udah merana publik, udah kerana publik yang semua orang tuh bisa mengakses dari sosmed, ya nggak masalah, aku nggak akan ngerasa harga diri aku pribadi turun, aku nggak ngerasa akan dipermalukan. Aku tetap minta maaf karena mungkin statement aku sebagai manusia biasa, sebagai orang yang berbicara ternyata menyelukai hati seseorang, ya nggak masalah. Nggak ada, Nggak kenal ya? Nggak kenal. Dari PKL pun nggak mencoba menghubungi untuk minta maaf? Nggak ada. Ya, oke. Alhamdulillah baik-baik aja, doain ya semuanya semoga baik-baik aja. Dan yang mungkin seperti teman-teman lihat di story-nya Inces ya seperti itu aja, mengalir rumah tangga seperti apa, dia fokus juga ke rumah tangga dan memang alhamdulillah tidak terganggu dan baik-baik saja. Perang ini Syahrini bukan Syahrini yang dulu, Syahrini yang udah ada suami, ada keluarga baru gitu, makanya ambil tindakan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.